Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video ini, aku akan bercerita tentang seorang pramugari cantik dari India yang rela mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan penumpang. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Nisha. I'm a purser in the first class cabin. On behalf of Pan Am and the entire crew, it's a pleasure to welcome you on board Clipper Flight number 73 to Karachi, with continuing services to Frankfurt and New York. Our flight time to Karachi will be 1 hour and 20 minutes, and we will be cruising at an altitude of 35,000 feet. Flight attendants on your flight day are capable of speaking Hindi and German. If you are aware of any passengers needing assistance in one of these languages, please let us know. Thank you and good day. Nirja Banot lahir pada tanggal 7 September 1963 di Chandigarh, India. Saat remaja, dia pindah ke Mumbai dan dibesarkan dalam keluarga Hindu Brahmana. Dia adalah putri dari Haris Banot, seorang jurnalis yang berbasis di Mumbai, dan Rama Banot. Nirja adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, memiliki 2 kakak laki-laki bernama Akil dan Anis. Dia menyelesaikan sekolah menengahnya dari Bombay Scottish School dan lulus dari St. Xavier's College. Nirja adalah gadis muda yang lincah, sensitif, perhatian, dan juga ceria. Dari usia remaja, dia banyak melakukan beberapa pekerjaan modeling dan muncul di banyak iklan televisi dan iklan cetak untuk beberapa perusahaan besar. Tak lama setelah lulus di usianya yang ke-21 tahun, Nirja menikah setelah dijodohkan dengan seorang insinyur kelautan pada bulan Maret 1985. Dan dia pindah ke Uni Emirat Arab untuk tinggal bersama dengan suaminya. Pernikahan itu bagaimanapun terbukti menjadi bencana, sementara Nirja dan orang tuanya telah menjelaskan pada saat pernikahan bahwa itu akan menjadi pernikahan bebas mahar. Nirja dipermalukan dan disiksa di rumah suaminya karena masalah mahar. Setelah 2 bulan mengalami pelecehan, termasuk kelaparan, ejekan, dan ancaman verbal, Nirja memilih untuk melepaskan diri dari pernikahan yang kejam ini dan kembali ke orang tuanya di India. Setelah berpisah dari suaminya, Nirja memfokuskan dirinya untuk membangun karir yang sukses bagi dirinya sendiri. Dia kemudian melamar pekerjaan sebagai seorang pramugari di Pan Am, maskapai penerbangan internasional utama dan terbesar di Amerika Serikat saat itu. Ada hampir 10.000 aplikasi yang masuk, tetapi Nirja dengan mudah dipilih di antara 80 orang teratas. Dia kemudian dikirim ke Miami untuk pelatihan sebagai pramugari dan membuat instruktur pelatihnya terkesan dengan keberanian dan semangatnya. Dalam setahun bekerja, Nirja segera dipromosikan menjadi purser penerbangan senior di maskapai udara, yaitu pencapaian karir yang besar bagi seorang wanita muda berusia 22 tahun. Purser adalah jenjang karir tertinggi dalam awak kabin, biasanya akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi karena adanya tanggung jawab yang lebih besar juga. Nirja yang adalah seorang penggemar berat Regis Khana sering mendapati dirinya memimpikan skenario yang bisa terjadi di dalam pesawat. Dia meminta ibunya untuk memberikan saran jika terjadi pembajakan di dalam pesawat. Ibunya memberitahu untuk segera melarikan diri jika hal seperti itu terjadi. Namun dengan percaya diri, Nirja menjawab kalau dia lebih baik mati daripada melarikan diri. Nirja yang adalah pramugari senior dalam penerbangan 73 akan terbang dari Bombay ke New York melalui kota Karachi dan Frankfurt. Namun penerbangan ini dibajak oleh 4 orang bersenjata pada tanggal 5 September 1986 di Bandara Karachi di Pakistan. Di pukul 6 pagi, teroris masuk ke pesawat dengan berpakaian sebagai petugas keamanan bandara dengan membawa senjata di tangan mereka. Pesawat itu harusnya membawa 360 penumpang dan 19 awak. Para teroris rupanya ingin terbang ke Siprus dengan tujuan membebaskan tahanan Palestina di sana. Nirja berhasil memasukkan kode darurat ke dek penerbangan segera setelah teroris itu naik ke pesawat. 3 awak kokpit yang terdiri dari pilot, kopilot, dan insinyur penerbangan
melarikan diri dari pesawat melalui palka di atas kepala kokpit. Hal ini melumpuhkan pesawat selama pembajakan. Ketika salah seorang teroris membuka pintu kokpit, terkejutlah mereka melihat kokpit dalam keadaan kosong. Sebagai awak kabin paling senior, Nirja mengambil alih situasi di dalam pesawat. Dia juga bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam dan juga menjaga ketenangan dirinya dan juga timnya. Para teroris adalah bagian dari organisasi Abu Nidal, sebuah organisasi teroris Palestina yang didukung oleh Libya. Dan mereka menargetkan penumpang yang berasal dari Amerika. Teroris berusaha melakukan negosiasi dengan pihak bandara, meminta seorang pilot dikirim ke pesawat dalam waktu 15 menit. Karena tak sabar, salah seorang penumpang warga negara keturunan India bernama Rajesh Kumar yang baru saja menjadi warga negara Amerika menjadi korban. Pelaku menyeretnya ke pintu keluar, membidiknya dengan senjata api di bagian kepala hingga tewas dan membuang tubuhnya keluar dari pesawat. Setelah 4 jam di dalam pesawat, para teroris kemudian menginstruksikan Nirja untuk mengumpulkan paspor semua penumpang sehingga mereka dapat mengidentifikasi warga Amerika lainnya di dalam pesawat. Nirja dan awak kabin lainnya menyembunyikan paspor dari 43 orang Amerika yang tersisa di dalam. Beberapa di bawah kursi dan sisanya di saluran sampah sehingga para pembajak tidak dapat mengidentifikasi antara penumpang Amerika dan non-Amerika. Dan selama pembajakan itu, Nirja terus tersenyum dan juga menyajikan makanan dan minuman kepada penumpang serta berusaha menghibur mereka. Setelah 15 jam berlalu, pesawat mulai kehabisan daya yang mengakibatkan lampu dan pendingin udara di dalam pesawat mati. Dan setelah 17 jam, teroris memutuskan kalau ini sudah terlalu lama dan mereka mulai mengumpulkan penumpang di bagian tengah pesawat dan mulai melepaskan tembakan juga menyalakan bahan peledak. Melihat itu, Nirja bekerja cepat dan berhasil membuka salah satu pintu darurat untuk memungkinkan beberapa penumpang keluar melalui perosotan darurat. Dan meskipun dia bisa menjadi orang pertama yang melompat keluar dan melarikan diri, dia tidak melakukannya dan malah membantu sebanyak mungkin penumpang untuk bisa melarikan diri. Nirja kemudian berbalik untuk membantu 3 orang anak menuruni perosotan sambil terus mencoba menghindari tembakan peluru. Sayangnya para teroris melihatnya membantu orang melarikan diri dan menjambak rambutnya dan langsung melepaskan tembakan terhadapnya dari jarak dekat. Nyawa Nirja tak dapat tertolong lagi dan kejadian naas ini terjadi hanya 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-23. Nirja menjadi salah satu dari 20 korban jiwa dalam insiden tersebut dan hampir 120 orang menderita luka-luka. Dari 44 penumpang yang berasal dari Amerika, 42 orang berhasil diselamatkan. Selagi semua penumpang dievakuasi keluar dari pesawat menuju ke terminal bandara, teroris bersembunyi di antara kerumunan penumpang yang juga mau menuju ke terminal. Namun salah seorang penumpang melihat hal itu dan melaporkannya ke polisi dan polisi segera mengamankan mereka semua. Nirja diakui secara internasional sebagai pahlawan dan menjadi penerima termuda dan wanita pertama dari penghargaan Cakra Ashok, yaitu penghargaan keberanian paling bergengsi di India. Dia juga secara anumerta menerima banyak penghargaan atas keberaniannya dari pemerintah Amerika Serikat dan Pakistan. Sebuah penghargaan yang diberikan karena menunjukkan kebaikan manusia yang luar biasa. Pada tahun 2004, layanan pos India mengeluarkan perangko untuk menghormatinya, dan pada tahun 2016 sebuah film dibuat tentang kisah hidupnya. Pada tanggal 6 Juli 1988, 5 pria Palestina dihukum di Pakistan atas peran mereka dalam pembajakan dan pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Hukuman itu kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup. Salah satu pelaku yang bernama Syed Hasan Safarini diserahkan ke FBI dari sebuah penjara di Pakistan pada September 2001. Dia kemudian dibawa ke Amerika Serikat, di mana pada tanggal 13 Mei 2005 dia dijatuhi hukuman penjara selama 160 tahun. Dalam proses pembelaan, dia mengaku bahwa dia dan rekan lainnya melakukan pembajakan sebagai anggota dari organisasi Abu Nidal. Sedangkan keempat tahanan lainnya dilaporkan melarikan diri dari penjara Adiala di bulan Januari 2008. Di tanggal 3 Desember 2009, FBI mengumumkan hadiah $5 juta untuk informasi dari 4 teroris yang melarikan diri. Dan selama sidang pembebasan bersyarat di tanggal 9 November 2015 di penjara federal Terre Haute di Texas,
Syed Hasan Safarini mengklaim telah berhubungan dengan rekan lainnya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!